Alif Lam Mim, ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Alkitab. Yang dimaksud Alkitab di sini apa? Al-Qur'an. La raiba fi. Perbesar sedikit suara mic-nya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Alhamdulillah. Besar. Ya. Itulah Al-Qur'an. Yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karakter atau ciri orang yang bertakwa yang ujungnya nanti mereka inilah orang-orang yang sukses gitu. Yang pertama apa, Pak? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang yang percaya, beriman akan adanya perkara yang sifatnya gaib. Apa artinya gaib? Gaib itu sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dijangkau oleh pikiran. Itu gaib namanya. Ada orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Ada apa tidak? Ada. Hatta dia bergelar ustadz sekalipun ada yang mengaku mengetahui perkara gaib. Nah, lihat, karakter orang yang bertakwa itu dia beriman terhadap perkara yang sifatnya gaib. Yang gaib ini yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, yang tidak bisa dijangkau oleh nalar dan pikiran kita. Contoh, Pak, ketika kita berbicara tentang perkara yang gaib, nggak boleh kita libatkan akal kita, karena gaib. Gimana kita mau libatkan akal kita sementara perkara tersebut tidak pernah dilihat oleh mata kita, lalu kita berbicara seenaknya. Contoh, Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Kalau orang beriman kepada ayat-ayat, maka dia akan percaya Allah bersemayam di atas arsy dengan segala keagungan dan kekuasaannya. Tidak bisa kita nalar dengan akal kita. Itu. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia akan cari-cari ini alasan, pendapat, hujah atau dalil yang rapuh untuk memalingkan makna ayat tersebut. Berarti dia ini belum sempurna keimanannya terhadap perkara yang sifatnya gaib. Contoh, Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi dengan benar, dengan hak. Yang tidak boleh kita sekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam peribadatan kita, di dalam doa kita, dalam urusan cinta, takut, roja, harap, tawakal dan yang lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita di dunia ini pernah melihat Allah? Kan tidak, kan? Nabi SAW ketika beliau Isra Mi'raj, diangkat oleh Allah di atas langit yang ketujuh. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau melihat Allah? Kata Aisyah. Lalu Nabi SAW mengatakan, hijabuhu nur, anna arah. Loh, hijabnya Allah itu cahaya, bagaimana mungkin saya bisa melihat Allah? Nabi SAW, manusia yang paling mulia, tidak pernah melihat Allah di atas dunia ini. Yang pernah dilihat oleh Nabi apa, Pak? Siapa? Jibril alaihi salam dalam wujud aslinya sebanyak 2 kali. Ya, sebanyak 2 kali. Kemudian perhatikanlah, ini anak ingin menggiring pikiran kita, pemahaman kita. Kita di atas dunia ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beribadah kepada Allah atas dasar perintah dari Allah, sementara kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dinamakan dengan muhsin, ihsan. Perhatikan, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarah."
Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan, berarti tidak mungkin melihat Allah. Lalu orang-orang yang sibuk dengan ibadahnya ini karena rindu, karena cinta kepada Allah, karena tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apa buahnya, Pak? Apa balasannya kira-kira? Mereka meletakkan kecintaan di dalam hati dengan kecintaan yang begitu dalam kepada Allah yang tidak pernah mereka lihat. Balasannya adalah nanti di dalam surga. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah itu berseri-seri, tersenyum mereka itu. Kenapa? Karena mereka memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu balasannya, Pak. Ini percaya kepada perkara yang sifatnya gaib. Makanya di dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar fi lailatul badri." Sesungguhnya kalian akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala seperti kalian melihat indahnya rembulan di malam purnama. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan saling berdesak-desakan ketika melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Coba antum lihat indahnya rembulan di malam purnama. Antum nikmati sendiri kan, enggak perlu kita desak-desak kan, saling gesek-gesek, enggak perlu. Nah, kenikmatan surga yang paling tinggi itu yaitu memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu dan bisa mengalahkan kenikmatan surga. Ya. Ini karena apa? Buah daripada percaya atau beriman kepada perkara yang gaib. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini dan beriman bahwasanya azab kubur itu ada apa tidak? Ada. Nabi SAW ajarin kepada kita itu satu doa yang dibaca setiap selesai dari tasyahud terakhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ini menunjukkan bahwasanya azabul qabri haqqun. Azab kubur itu hak, tapi ada sebagian orang Islam mengaku diri sebagai muslim tidak percaya akan adanya azab kubur. Ini menunjukkan cacatnya dia dalam perkara iman. Jadi lihat, karakter orang bertakwa itu percaya kepada perkara yang gaib. Dan percaya yang dimaksud di sini adalah taslimul qalb, yaitu tunduknya hati, yaitu menerima semua dalil yang datang dari Al-Quran maupun Sunnah yang berbicara tentang perkara yang gaib tanpa dia tanyakan. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu mendapatkan gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau membenarkan sebuah peristiwa yang besar ketika orang-orang kafir Quraisy itu tidak percaya, enggak mungkin. Nabi SAW dijalankan Isra, perjalanan di malam hari. Ini Asra, ini Isra'an, ini bentuk masdar, ini masdar. Dijalankan oleh Allah dari kota Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, dalam waktu 1 malam. Langit yang satu dengan langit kedua itu jaraknya antara bumi dengan langit yang pertama. Lihat, bayangkan. Nah, Abu Bakar ini memiliki keutamaan, kekhususan, yang mana sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, kalaulah sekiranya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat Islam ini, maka imannya Abu Bakar itu bisa mengalahkan seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Keimanannya. Gitu. Kenapa demikian, Pak? Karena beliau adalah orang pertama yang beriman, itu masalahnya. Mengimani sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akalnya manusia. Lalu sampailah berita ini kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Oh, saya beriman. Apapun yang diucapkan oleh laki-laki ini, yang dimaksud siapa? Muhammad SAW. Aku pasti beriman. Maka beliau pun mendapatkan gelar As-Siddiq. Maka demikian pula kita, Pak. Manakala ayat atau hadis itu berbicara tentang sesuatu yang sifatnya gaib, percaya, imani, selesai. Apa sih beratnya, apa sih susahnya itu kita percaya itu, Pak? Misalnya nih, Abu Hanif ya, pernah pergi ke
sebuah destinasi ya, wisata alam gitu. Beliau ini pergi sementara ana belum pernah pergi. Dan sangat meyakinkan beliau ini telah pergi dan menyaksikan wisata alam tersebut. Ya menjadi pertanyaannya, apakah kita yang nggak pernah pergi ini percaya nggak dengan cerita orang yang pernah pergi? Percaya apa tidak? Ya mestinya percaya dengan dokumen-dokumen yang dia bawa, foto atau apalah seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW menerima langsung wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka mestinya kita ini yang tidak tahu harus beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan ini merupakan kesempurnaan iman. Ya. Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua apa, Pak? Wa yuqimunas shalah. Kita sering menyampaikan bahwasanya perkara yang gaib itu amalan yang mesti diimani oleh hati kita gitu. Sementara perkara yang sifatnya nampak berupa perintah gitu, perintah. Perkara yang sifatnya gaib masuk dalam deretan rukun iman. Perkara yang sifatnya perintah berupa amalan anggota badan, amalan harta dan yang lain sebagainya masuk dalam rukun Islam. Sehingga tidak sempurna keimanan seseorang kepada perkara yang sifatnya gaib kecuali harus disempurnakan dengan amalan yang sifatnya jawari, dengan anggota badan. Contoh seperti tadi, sholat. Dan sholat ini kedudukannya adalah amalan yang paling tinggi setelah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu mereka menginfakkan sebagian dari min di sini adalah min litab'id. Ini sebagian dari apa yang kami telah berikan rezeki kepada mereka berupa harta atau apapun bentuknya. Ini bentuk nafkah, sedekah. Dan orang yang bersedekah, berinfak itu, Pak, keutamaannya luar biasa, Pak. Saya bacakan satu hadis. Hadis Nabi SAW. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Tidaklah seorang itu memasuki waktu pagi setiap harinya gitu, melainkan dua malaikat itu turun. Lalu apa tugas mereka? Malaikat yang pertama akan berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khulafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang menginfakkan hartanya hari ini, ya Allah. Khulaf itu ganti gitu. Entah gantinya itu disegerakan di dunia atau diundur di hari kiamat. Entah gantinya itu lebih banyak dari apa yang sudah dia beri. Entah gantinya itu adalah dia akan dihindarkan dari musibah. Boleh jadi, Pak. Entah gantinya itu ketika dia berinfak, yang sebelumnya badannya sakit-sakitan, dengan sebab infaknya Allah jadikan badannya sehat. Boleh jadi. Lalu malaikat yang kedua berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya itu talaf. Talaf itu kebinasaan. Talaf, kebinasaan. Jadi orang yang infak di hari itu Allah pasti kasih ganti. Orang yang pelit di hari itu Allah kasih dia kebinasaan. Nih, hati-hati, Pak. Ya. Doanya malaikat. Doa malaikat itu mustajab. Malaikat itu makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat apa, Pak? Karakter orang yang bertakwa yang dijanjikan sukses tadi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Itu yang keempat. Orang yang sukses itu adalah orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Yang diturunkan kepada Rasulullah ada dua, Pak. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu. Lalu bagaimana bentuk kita itu percaya terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quran dan Sunnah ini? Bagaimana sih bentuk iman itu?
terhadap Al-Quran kita baca gitu. Tidak hanya dipelototin itu mushaf di rumah, ya. Kita baca. Nggak sempat kita baca melalui mushaf, kita baca melalui HP misalkan. Ingat, barang-barang seperti ini semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa kita manfaatkan? Untuk apa kita gunakan? Perhatikan. Kalau barang-barang seperti ini menjadikan kita lalai, di hari kiamat tempat penyesalan kita. Kalau dengan barang-barang seperti ini menjadikan kita ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka berbahagialah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazulu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser dua kaki hamba di hari kiamat kecuali akan ditanya tentang 4. Satu di antara 4 itu adalah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Itu hartanya dari mana dia dapatkan, kemudian setelah dia pegang harta tersebut, untuk apa dia infakkan. Tidak kita baca langsung dari mushaf, kita baca lewat wasail HP misalnya. Yang adanya hal-hal seperti ini memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Satu, yang kedua diapakan Al-Quran, Pak? Dihafal. Orang yang menghafal Al-Quran itu memiliki kedudukan yang khusus di hadapan Allah. Ahlullahi fil ardi. Ini perhatikan, bayangkan, sampai-sampai Nabi mengatakan keluarganya Allah di dunia ini adalah ahlul Quran. Yang menghafalkan Al-Quran, yang mengamalkan isi Al-Quran, yang mengajarkan isi Al-Quran, yang mendakwakan Al-Quran. Sampai-sampai seperti itu, menunjukkan dekatnya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dihafalkan. Seorang anak yang menghafal Al-Quran, Allah akan berikan mahkota untuk kedua orang tuanya di hari kiamat yang mana cahayanya lebih terang daripada sinar matahari. Anak-anak yang hafal Quran. Oleh karena itu, mari kita motivasi anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Bukan dimotivasi dengan perkara-perkara yang sifatnya melalaikan, mendatangkan dosa untuk kedua orang tuanya, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun untuk anak yang kita lahirkan. Ya. Diberikan motivasi untuk menghafal Al-Quran. Di antara caranya ya disekolahkan di tempat-tempat ini, di pondok pesantren kah, atau di sekolah-sekolah Islam yang di situ diajarkan Al-Quran. Dan dengan cara demikian kita berusaha untuk menjaga diri kita, keluarga kita, anak istri kita, mengajarkan kepada kita tarbiyah ilmu agama, menjadikan mereka sebagai penghafal Quran. Usaha orang tua. Kemudian yang ketiga, bentuk atau bagian kita iman kepada Al-Quran itu apa, Pak? Kita amalkan itu isi Al-Quran. Kemudian setelah kita amalkan, lalu kita apakan, Pak? Kita ajarkan kepada manusia. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian dia mengajarkan isi Al-Quran. Diajarkan huruf-hurufnya, cara bacanya, diajarkan bagaimana cara menghafal Al-Quran, diajarkan bagaimana kandungan dan isi Al-Quran. Seperti itu. Kemudian, Pak, bagian daripada beriman kepada Al-Quran yaitu diamalkan kandungannya. Halalnya kita halalkan, haramnya kita haramkan. Perintahnya kita taati, larangannya kita jauhi. Itu bagian daripada iman terhadap Al-Quran. Yang dihalalkan oleh Al-Quran itu yang kita halalkan. Yang diharamkan oleh Al-Quran ya itu sudah yang kita haramkan. Contoh, Pak, dalam surah Luqman misal, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia itu ada yang membeli lahwal hadits agar manusia ini menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu lahwal hadits itu apa? Lahwal hadits itu adalah nyanyian, musik, lagu. Nah, kalau kita sudah tahu dalilnya haramnya musik, haramnya lagu, nyanyian, rock, apalagi nuansa-nuansa musik yang antum tahulah, ya, ada masa lalunya dengan musik gitu.
Kalau kita sudah tahu hukumnya, jangan cari-cari dalil. Oh, kata ustadz itu halal kok musik. Itu ustadz. Ini yang mengharamkannya siapa, Pak? Allah. Jangan cari-cari dalil, cari-cari guru ya. Oh, enggak, mubah musik itu tergantung isinya. Kalau isinya membuat kita takut sama Allah, ya jadi halal itu musik. Yang ngomong gitu itu siapa? Gitu. Nah, ini merupakan bagian dari bentuk talbis iblis. Jadi iblis itu pintar, Pak. Ya, pintar. Bagaimana menyerupakan sesuatu yang sifatnya haram itu seakan-akan boleh. Talbis. Ada kiai yang menghalalkan musik. Oh, memang dia dari kecil senang musik masalahnya. Ketika diharamkan ya nggak siap dia, Pak, nggak terima. Kan gitu. Nah, apalagi antum misalnya udah gandrung bola, kemudian datang fatwa ulama, oh haram main bola, ya nggak siap gitu, Pak. Kan gitu. Ya, ini musik, udah jelas dalilnya. Subhanallah. Ini bagian daripada iman kepada Al-Quran. Mengharamkan apa yang diharamkan. Kalau Allah sudah mengatakan haramnya riba, ya nggak usah cari-cari dalil. Oh, kita nggak makan riba, ini memang jeripayah kami yang kerja di sana kok. Oh, menurut ustadz, ya, dokter ustadz ini, oh boleh. Kalau darurat, darurat dari mana? Sebelah mananya darurat itu? Darurat itu ketika kita nggak mendapatkan makanan apa-apa gitu. Kecuali yang kita lihat ular, babi, hewan-hewan haram, itu baru darurat. Daruratnya kita ini bukan darurat, Pak, dibikin-bikin perasaan darurat itu, karena perasaan nggak cukup, nggak ada hati yang qanaah. Gitu, Pak. Subhanallah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Ya. Itu yang pertama, beriman kepada Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, beriman kepada sunnah, Pak. Bagaimana sih seseorang itu dikatakan beriman kepada sunnah? Ayo, siapa kira-kira di antara kita yang bisa jawab? Orang itu baru dikatakan beriman kepada sunnah ketika dia apa, Pak? Dia amalkan sunnah itu. Dia amalkan sunnah tersebut. Tidak hanya dia dengarkan, tidak hanya dia pelajari, tapi dia amalkan sunnah tersebut. Ya. Semampu kita, Pak. Ya. Tidak kita paksakan. Kalau kita tidak mampu ya jangan. Kalau kita mampu, tafadhol, silakan. Kemudian yang kedua, didakwakan daripada sunnah, ini bagian daripada iman kepada sunnah Nabi SAW. Didakwakan, disampaikan kepada manusia. Ya. Baik, itu yang keempat. Udah azan ya? Ya, azan dulu lah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allah. Nah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita lanjutkan. Karakter orang-orang beriman yang sukses, orang-orang yang bertakwa itu yang keempat, masih yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Dan apa yang Allah turunkan sebelum engkau wahai Muhammad. Artinya yang Allah turunkan sebelum turunnya Al-Quran. Berupa apa, Pak? Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Ya, harus kita imani, Pak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitab-kitab samawi yang Allah berikan kepada nabi-nabi tertentu yang Allah pilih. Ini wajib kita imani. Hanya saja perhatikan, kitab-kitab ini benar pada zamannya. Sementara sekarang tidak boleh kita imani kebenarannya. Kenapa demikian? Karena kitab-kitab ini sudah dicampur dengan tulisan tangan manusia. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam
surah Al-Baqarah. Ada di antara manusia ini yang menulis kitab, lalu mereka mengatakan bahwasanya kitab ini adalah kitabnya Allah, padahal dia bukan dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Kita wajib membenarkan bahwasanya Allah menurunkan kitab Taurat, Injil, Zabur dan yang lain sebagainya. Hanya saja Allah menurunkan Al-Quran sebagai pelengkap dan penyempurna dari seluruh isi kitab-kitab terdahulu. Ini wajib kita imani, Pak. Dengan demikian, orang Islam itu, umat Islam itu memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh umat yang lainnya. Contohnya, kalau orang Yahudi, mereka hanya percaya kepada siapa, Pak? Hanya percaya kepada Nabi Musa dan kitab Taurat. Kalau orang Kristen hanya percaya kepada Nabi Musa dan kitab Injil. Tapi kita umat Islam percaya kepada seluruh para nabi dan seluruh kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "La nufarriqu baina ahadin min rusulih." Jadi, di antara bentuk karakter atau ucapan orang-orang beriman itu adalah sesungguhnya kami tidak membeda-bedakan rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke atas dunia ini. Karena sesungguhnya pada setiap kepribadian para nabi dan rasul itu ada kisah, ada ibrah yang mesti diambil pelajarannya oleh kita kaum muslimin. Ini ikhwati fillah, kita harus percaya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, apa karakter orang sukses, orang bertakwa, orang beriman? Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka percaya akan kehidupan akhirat, bahwasanya setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan akhirat, dan wajib kita yakini, Pak. Wajib. Wajib. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati maka hari kiamatnya sudah tegak. Jadi kalau kita mati, Pak, kiamat kita itu sudah tegak. Karena pada saat itulah mulainya gerbang kehidupan yang sesungguhnya. Kalau dunia ini hanya wasail, jembatan saja. Kalau orang sudah mati, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ini dia 5 karakter ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa. Lalu lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah mengumpulkan dua apa, Pak? Dua keuntungan. Dua keuntungan bagi siapa? Orang beriman tadi. Dia percaya kepada yang gaib, dia mendirikan sholat sebagai bagian dari bentuk kesempurnaan iman. Dia juga menginfakkan hartanya, ini juga bagian dari kesempurnaan iman. Percaya kepada kitab-kitab, ya. Kemudian dia beriman terhadap adanya hari kiamat, kehidupan akhirat. Mereka lah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, ditunjukkan di atas kebenaran, dan mereka lah orang-orang yang beruntung dunia dan di akhirat. Ini, Pak. Ini orang yang beriman seperti itu. Sehingga dengan demikian ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan merupakan sesuatu yang mestinya kita ulang-ulang terus. Apalagi kalau sekarang ini subhanallah, kita hidup itu di zaman di mana orang beriman di pagi hari itu sorenya sudah kafir gitu. Sore harinya dia beriman, pagi harinya dia kafir. Kenapa demikian? Karena fitnah yang datang ini bergelombang. Ya. Kemarinnya alhamdulillah rajin ngaji, sekarang udah bergaul lagi sama temannya penjudi, narkoba, peminum dan yang lain. Ya seperti itu karakter kita. Karakter iman itu begitu. Kadang naik, kadang turun. Sehingga dikatakan, insya Allah nanti kita bahas pekan depan, di antara definisi iman itu, Pak, ini qaulun al-i'tiqadu bil qalbi, yakin dengan hati, wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dilakukan, dipraktekkan dengan anggota badan, yazidu bit ta'ah, tambah dia iman ini karena ketaatan, wa yanqusu bil isyan atau bil ma'siyah, dan iman itu dapat berkurang dengan sebab kemaksiatan. Dengan demikian ikhwati fillah, memperhatikan perkara-perkara yang bisa menyuburkan keimanan, menambah kekuatan iman kita merupakan sebuah kewajiban, sebuah keharusan.
Demikian pula di antara pengaruh-pengaruh kemaksiatan, pengaruh dosa, itu semua dapat melemahkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang ana sampaikan ada manfaatnya buat ana pribadi dan kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya Allah Rabbi. Ana pelajari dulu ya. Nanti coba antum juga berikan masukan. Mungkin ilmunya ini belum sampai sama, atau ana nanti tanyakan Ustaz ya. Bismillah, Ustaz. Bagaimana kejadian yang lagi viral di Lombok mengenai jasad seorang kiai yang hendak mau dikubur ya? Pernah dengar berita itu, Pak? Ya, viral katanya. Ya. Hilang jasadnya di keranda, udah dimasukkan di keranda, udah dibungkus pakai kain kafan, hilang. Akibat, apakah ini merupakan akibat tipuan seton ataukah bagaimana? Nah, insyaallah ana pelajari dulu ya, kaitan dengan masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.